Ya, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk judul kabar baik hari ini adalah Airo. Ranting yang jatuh diangkat, bukan dipotong. Saudara boleh mencatat, saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Saya bacakan lebih dahulu firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Seringkali ayat ini dipakai untuk kabar yang menakutkan, ya, dipotong. Bayangkan saudara, kalau kita tidak berbuah dikatakan dipotong, ya, dan dipotong atau ditebang, bahkan di ayat yang lain tidak berbuah ditebang, ya, itu sangat mengerikan, ya. Itu seringkali dipakai sebagai dasar orang-orang untuk menyampaikan firman, seolah-olah firman yang mengancam, ya, yang menakutkan, ya, keselamatan bisa hilang. Seringkali dipakai sebagai argumen untuk melawan, menentang bahwa keselamatan itu kekal, ya. Dikatakan bahwa orang bisa dipotong kalau nggak berbuah. Nah, apakah benar seperti itu? Kita melihat dulu di ayat yang kelima dari Yohanes 15 ini supaya kita paham, ya. Bagaimana satu dengan ayat yang lain tidak mungkin bertentangan, ya. Mungkin ada sesuatu yang bias, itu mungkin, tetapi bertentangan tidak mungkin, karena Roh Kudus menjadi mewahyukan kepada penulis semua Alkitab kita, ya, oleh Roh Kudus, dan tidak mungkin satu dan lain hal bertentangan, ya, walaupun ditulis selama rentang ribuan tahun oleh puluhan penulis yang berbeda dengan strata sosial yang berbeda, tetapi menjadi satu buku Alkitab ini, ya, firman Allah, ya. Nah, ayat 5-nya katakan sama, ya, akulah pokok anggur, tadi akulah pokok anggur yang benar, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, konsisten, ya. Tuhan itu pokok, akar, ya, sumber yang memberikan sari-sari makanan, dan kita ranting, dikatakan, ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, ya. Ia berbuah banyak, tidak dipotong, ia berbuah banyak, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau ranting tidak berbuah, hanya satu, ya, kemungkinannya di luar Yesus atau lepas dari Yesus, ya. Tapi tadi dikatakan kalau nggak berbuah dipotong, padahal ranting itu masih melekat. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, sehingga kita paham, ya, sejelas-jelasnya. Bagaimana dikatakan kalau melekat pasti berbuah, ya, karena ada pokok yang mengalirkan sari-sari makanan kepada ranting itu, ya, dan ranting itu tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri, tidak mungkin, ya. Tidak ada ranting yang bisa berbuah, ya, kalau dia lepas dari pokoknya, ya, tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi isunya apakah dipotong, ya, isunya kan masih melekat, ya. Jadi jangan lepas isunya, ya. Nah, pertama kita lihat dulu, ya, apa yang membuat ranting itu lepas, ya, dari pokok. Firman Tuhan bilang apa? Ya, bahwa kita melihat ayat Galatia 5 ayat yang keempat, ya. Jadi isunya jangan lepas, dan kita melihat, ya, apa yang firman Tuhan katakan. Galatia 5 ayat 4, saudara boleh catat. Kamu lepas dari Kristus,
Ya, jadi kamu lepas dari Kristus, atau bahasa Inggrisnya katakan Kristus menjadi tidak berefek. Saya pernah sampaikan juga bahwa Kristus tidak berefek. Ya, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya, di ayat yang lain, kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya seperti dalam Roma 4 ayat 13-14, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Ya sama, ya, Kristus tidak berefek atau lepas dari Kristus. Ya, dikatakan kalau mengharapkan kebenaran di hukum Taurat. Ya, banyak orang berkata, oh kamu tidak berbuah karena kamu berdosa. Bukan, ya, justru karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, ya. Kamu hidup, jadi yang membuat orang lepas dari pokok, ranting yang lepas dari pokok, firman Tuhan katakan, karena hidup di luar kasih karunia. Ya, jadi kalau kita hidup tidak nempel dengan kasih karunia, atau tidak di dalam kasih karunia, itu sama juga ranting yang lepas. Ya. Tapi hidup di luar kasih karunia itu apa? Hidup di kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaranmu, kebenaran kita dari hukum Taurat. Ya, upaya diri, usaha diri, tekad diri, semua fokusnya kepada diri, bukan kepada Yesus. Ya, nah kalau kita lihat Yesus juga katakan bahwa misalnya di dalam Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan kata kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita disatukan dengan Kristus, ya. Dan dikatakan ketika kita di dalam Kristus, ya, nggak ada yang bisa melepaskan kita sebenarnya. Nanti kita baca ayatnya, ya, jaminannya di dalam Roma 8 seterusnya. Tapi dikatakan bahwa yang pertama buat Tuhan tidak mungkin menghukum, ya. Ya, dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Itu pasti. Tapi kan kok dipotong, itu kan dihukum. Nah, kembali pertanyaannya kepada hal itu, ya. Tetapi kita mesti tahu dulu bahwa Tuhan itu jadi manusia, ya. Tuhan jadi manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, semua mengerikan. Ya, semua takut. Tetapi dia datang sebagai manusia supaya kita dapat mengerti, ya. Supaya kita dapat setidaknya memahami bahwa dia tuh mengasihi kita. Ya. Artinya kalau saya nggak sengaja, misalnya ada 2 semut saya lewat keinjak, terus saya berusaha mau menerangkan, aduh nggak sengaja saya keinjak, misalnya suami istri ini semutnya, ya, keinjak. Dan istrinya bilang, saya nggak sengaja, nggak gini. Dia akan takut. Ya, tetapi kalau saya menjadi semut, turun menjadi semut, mungkin saya bisa menjelaskan. Nah, Tuhan datang ke bumi menjadi manusia, ya. Dia tidak datang dengan ini, saya potong kamu, enggak, ya. Coba kita akan lihat. Jadi bagaimana kembali ke ayat yang kedua dari Yohanes 15 tadi. Bagaimana pemahamannya? Apa itu dikatakan dipotong, ya. Dalam bahasa Yunani kata dipotong itu adalah aero. Ya, saya cek di dalam terjemahannya itu artinya lift up, ya, diangkatnya. Jadi bukan dipotongnya melainkan diangkatnya. Yang kedua, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan katairo, ya, dibersihkan dengan disiram air. Ya. Jadi seperti itu dulu, ya, supaya kita lebih banyak berbuah. Apa itu maksudnya? Jadi begitulah cara pengusaha kebun anggur memperlakukan anggur, ya. Jadi pohon anggur adalah pohon gantung, ya. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal pohon labu, ya. Jadi pohon labu dia punya merambat di tralisnya, ya. Demikian juga pohon anggur merambat di tralisnya, dan ketika rantingnya jatuh ke tanah, dia nggak bisa berbuah, walaupun dia masih melekat. Dan pertama, buahnya menggantung dan dia tidak bisa. Kedua, kotor, penuh debu, ya. Tetapi kalau pengusaha anggur, ketika dia melihat ranting itu jatuh, itu diangkat kembali ke tralisnya, ya. Dan dalam
eh, kisah ini, perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan itu adalah pengusaha, Allah Bapa itu pengusaha kebun anggur. Ya, Yesus itu adalah pokok dan kita ranting. Ya, seperti nyanyiannya, Yesus pokok dan kita lara carangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau berbuah. Ya, artinya gini, bagaimana kita tinggal? Ya, kita jangan mau mengharapkan dari hukum Taurat. Tadi kita sudah dijelaskan. Tetapi kalau pun jatuh, pengusaha itu akan menaruh lagi ke tralisnya yang gambaran adalah salib, karena tralisnya itu seperti salib, ya. Ada tiangnya, ada yang horizontalnya, ya. Dikembalikan ke situ sehingga dia kembali menggantung dan dibersihkannya, ya, disemprotkan air. Firman, seperti saudara sekarang ini mendengar firman, ya, itu kita mendengar aliran air, ya, bukan ancaman. Percuma. Ya, kamu nggak berbuah dipotong, kamu nggak berbuah dipotong. Oh, orang dia jatuh, orang dia di bawah, dia sedang terpuruk, dia sedang mengalami kesalahan mungkin, kegagalan, kotor hidupnya, penuh dengan keburukan, ya. Dan satu-satunya jalan, ya dia mau diangkat, ya. Ranting jatuh bukan lepas, ya. Nanti kita lihat sama, ya, nanti di bagian kedua. Seperti gembala melihat domba yang hilang, domba yang jatuh, ya. Nah, dikembalikan ke tralisnya. Jadi ketika orang Kristen datang dengan masalah, dengan letih lesu, dengan beban yang begitu berat, ya, bukan dikasih lagi nih salib tambahkan, bukan, dikasih kup yang enak dan ringan. Yaitu tuntunan firman Tuhan. Ya, misalnya kita berikan dalam kelesuan orang, ya, kita kasihkan Ulangan 31 ayat 8 misalnya, ya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, kamu nggak usah takut. Dia sendiri Immanuel, ya, dia datang namanya Immanuel. Dia sendiri berjalan di depanmu, menyertai kamu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, never forsake you, ya, never leave you, dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuh, ya, dikatakan tidak akan melupakan, tidak akan meninggalkan, ya. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ini Ibrani 13 ayat 5 juga menulis yang sama, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Masa dipotong? Ya. Bagaimana dipotong? Tapi kita udah tahu. Bagaimana bisa lepas? Bukan karena dosa, bukan karena kegagalan kita. Walaupun dosa itu buruk, jelek, ya, jahat, ya, merusak. Kita tidak suka dosa, tapi orang tetap bisa jatuh, bisa gagal, ya, diangkat oleh Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, ya, relakan diri kita diangkat, bukannya dipukulin atau dihukum, tidak, ya, atau dituntut, tidak. Kalau saudara masih menganggap sebagai tuntutan, ya, bagaimana dia bisa berbuah? Nggak bisa, ya. Kalau kita ingat bagaimana Yudas, ya, menggantung dirinya sendiri, ya, bunuh diri, ketika dia merasa sebenarnya menyesal. Ya, jadi kalau orang dikatakan bertobat itu bukan hanya kayak Yudas menyesal, dia kembalikan uangnya, tetapi melakukan perbuatan menggantung diri. Apa? Itu manifestasi dari upaya diri yang paling maksimal. Apa? Menghukum diri sendiri, bahkan sampai mati, bunuh diri. Ya, dan orang menuntut seperti itu, tetapi Bapa tidak, Yesus tidak. Ya, ketika Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali dengan peristiwa yang berdekatan, yang sama, ya, Yudas menggantung diri, tidak menunggu beberapa jam lagi, ada yang tergantung buat dia dan untuk menyelamatkan dia. Tapi Petrus, dosanya nggak lebih kurang daripada Yudas, ya. Dia menyangkal Yesus, bahkan sampai menghujat Yesus 3 kali. Ada orang berkata, catatan bilang 3 peristiwa dengan 3 kali semua. Begitu banyak, ya, begitu mengerikan. Tetapi ketika Yesus datang, dia memulihkan Petrus, ya, dia mengangkat Petrus, dia membersihkan dengan firman. Mungkin Yesus katakan, lihat Petrus,
Aku mati buat engkau. Aku mati buat dosa-dosamu. Aku mengasihi engkau. Ya, bukankah dikatakan, Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus nggak bisa bilang apa-apa. Petrus bilang, aku cuman filio. Aku nggak bisa agape. Ya, sampai Tuhan 3 kali katakan. Ya, sampai Tuhan akhirnya berkata, Petrus, apakah engkau filio kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku hanya sebagai friend? Petrus dan menangis. Dia tahu Tuhan mengetahui hatinya. Dan kita semua, ya, kita kasih kemanusiaan itu terbatas, tapi kasih Allah tidak terbatas. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu kenapa? Karena Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap mempercayakan berita Injil kepada dia, supaya dia merasakan seperti itulah kasih Allah yang begitu besar kepada saudara dan saya. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Supaya kita mengerti dengan betul. Supaya saya dapat merepresentasikan Tuhan dengan benar. Menyampaikan bahwa Tuhan tidak menghukum kita lagi. Dia tidak memotong, dia mengangkat. Ya, dia aero, ranting yang jatuh. Dia mengangkat. Ya. Dan konfirmasi, ya, dengan pernyataan retoris Tuhan, ya. Kita sudah benar, tapi pernyataan ini saya akan bacakan sekali lagi. Ya, konfirmasi dengan Tuhan itu berkata, masa kan, ya, yang benar aja. Masa saya nyelamatin kamu terus saya buang kamu lagi? Ya, karena itu saya bacakan dari Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Ya, itu udah dipilih Allah, itu orang Kristen seperti ini, seperti itu. Enggak, ya. Tuhan tanya siapa? Jawabannya tetap tidak ada. Karena kalimat pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ya, karena jawabannya sudah terkandung di dalam pertanyaan itu sendiri. Allah yang membenarkan mereka, Allah yang membenarkan kita. Kita bukan orang benar, kita orang berdosa. Tapi dibenarkan oleh Allah. Oleh apa? Oleh pengorbanan Yesus. Oleh darah yang keluar, oleh air yang keluar dari lambungnya. Kita disucikan sempurna. Ya, seperti ranting tadi, oleh darahnya diangkat salib. Oleh air yang keluar dari hidupnya, firman, dibersihkan. Ya. Siapakah yang akan menghukum? Menghukum mereka atau memotong mereka? Tuhan katakan siapa? Enggak ada, saudara. Ya. Sampai dijelaskan, nah Yesus yang potong, Tuhan, Bapa yang potong. Yesus Kristus yang telah mati, dia udah mati buat kita. Masa kita dipotong? Ya, firman-Nya tadi dikatakan, orang yang melekat di dalam ranting itu, walaupun dia jatuh, pasti berbuah. Ya, kalau pasti berbuah, jaminannya siapa? Yesus. Ya, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mau ngapain kita dibela kalau kita nggak jatuh? Mau ngapain kita dikuduskan kalau kita bersih? Justru karena mungkin kita gagal, kita pasti gagal, kita tidak dihukum. Itu kita grateful, kita mengucap syukur yang besar. Ya, bukan kita bilang, hore enak bikin dosa. Nggak ada, saudara. Ya, dosa itu nggak enak. Ya, harus dilihatnya secara komplit. Enak pak, berzina enak, ya komplit. Ya, akibatnya apa? Penyakit, rusak rumah tangga, anak-anak hancur, kecanduan. Harus lihat seperti itu, ya. Tetapi Tuhan membela, ya. Yesus Kristus telah mati buat kita. Bahkan yang lebih lagi telah bangkit duduk di sebelah kanan menjadi pembela. Siapakah yang akan memisahkan? Nah, ini lihat ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Memisahkan atau memotong? Jawabannya tetap tidak ada. Ya. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun kita jatuh, kita gagal, bukan kita setuju dengan kegagalan tetapi manusia bisa jatuh, bisa gagal. Kita tetap berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya telah ditebus, saya tetap anak Allah. Ya. Jadi kalau kita dengar kamu dipotong, tidak. Ya, saya melekat. Saya percaya kasih karunia Allah yang begitu besar buat saya.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar kabar baik bahwa kami ranting yang melekat pada pokok karena kasih karunia Tuhan. Karena kami sudah ditebus, dibayar, ya, dibela, dijagai, dipelihara oleh Bapa yang luar biasa. Kalau kami masih gagal, jatuh, Tuhan mengangkat kami. Silakan Tuhan, Kau angkat semua pendengar, Kau angkat semua penyakitnya, Kau angkat semua kesengsaraan, penderitaan, semua kutuk. Dan Kau bersihkan dengan firman hari ini, supaya mereka boleh mendengar dan berbuah, bear fruit, menghasilkan buah bukan dari diri ranting itu sendiri, bukan dari kami, tetapi dari pokok yang mengalirkan sari-sari makanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur bahwa kami tidak dipotong tetapi diangkat dan kami dibersihkan oleh air firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.